untuk adik-adik ya dan juga senior-senior, tempat sebaik-baik tempat berpulang itu adalah keluarga. Tempat sebaik-baik berprestasi adalah negara. Tempat sebaik-baik ya untuk membangun itu adalah rumah kita, artinya alma mater kita. Makanya kembali ya, Fakultas Hukum Unsri, apa yang bisa dikasih kasih, bisa dibantu. Jangan mau dibantu dan dikasih terus. Nah, gitu baru. Iya ya guys, selo. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya. Bapak Dr. Haji Muhammad Rian Bakri, SH, MH. Ya, salam semuanya. Apa kabar? Pak Rian ya panggilannya ya? Ya. Alhamdulillah sehat. Jadi dengar-dengar katanya alumni kampus Indralaya. Ya, alumni kampus tercinta, kampus perjuangan. Masya Allah. Kalau ke sana itu benar-benar Mesti berjuang ya? berjuang itu. Nawaitunya mesti lulus Itu ya? harus keras itu ya. Ya, Jadi kemarin ngekos di Indralaya atau di Palembang? kebetulan di Palembang ya, di apa? Di Pelaju ya. Jadi betul-betul struggle ya ke situ ya? Nah, 2 jam berdiri itu sudah terbiasa harusnya kan? Jadi kaki itu udah Jadi kaki sudah terlatih. terlatih ya? Nggak perlu olahraga tambahan ya? Nggak usah itu. Cukup berdiri. Dan latihan mental juga. Latihan mental. Oke. Apa cerita yang paling berkesan selama kuliah di Indralaya itu? Oke. Pertama, salam untuk semua alumni, Ya, ibu dosen, dan Pak Dekan idola saya, Febrian. ya. Jadi tentu Untas Sriwijaya itu memiliki satu tempat spesial di hati saya. Ini. Tempat di mana saya mulai membentuk, oh ternyata I wanna be like that. Di Unsri, khususnya Fakultas Hukum, saya kira budaya akademik atmosfernya itu luar biasa. Iya. Bahwa if you want to learn something, ya, you must struggle. Ya, betul tuh. Mau kuliah saja dengan waktu zaman 2002 kita itu kan tidak mudah ya. Betul. Pertama angkutannya yang tidak terlalu Terbatas ya. Mesti rebutan. Keamanannya kan? Oke. Dan kebisingan. Iya. Lagu-lagu apa kayak OTT gitu. Iya sampai sekarang gue OT. Organ tunggal. Saya memahami bahwa proses dialektika keilmuan kita itu sepanjang ada nuansa-nuansa struggle tadi, saya kira menjadi suatu kesan yang baik. Bos, ini ilmu yang saya dapat ini adalah memang ilmu yang sebagai bekal. Iya, yang barokah ya. Ya, satu hal yang spesial di Fakultas Hukum adalah bukan hanya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, bertemu dengan banyak orang tua sebagai guru ya. Saya, dosen-dosen saya yang memang apa saya hari ini itu adalah merupakan tangan ajaib dan jasa lihat tuh dosen-dosen ini. Iya, betul. Nah, itu saya kira akademik atmosfer luar biasa ya, pembentukan moralnya juga luar biasa. Nggak ada kita diajarkan tidak benar dalam konteks ilmuwan. Terus ketiga itu ya tadi saya bilang dalam hal mahasiswanya, teman, terus dosen ya. Ya saya kira tahun-tahun itu tahun-tahun yang be or not to be kan. Jadi kalau ini saya lihat di recordnya ini Pak Rian ini S1-nya HI, kemudian S2, S3-nya HTN. Gimana nih ceritanya nih? Han, oke. Jadi ini Pak Syamin ya? Iya. Jadi ada ceritanya itu ya. Kenapa saya memilih hukum internasional? Saya melihat bukan dalam konteks ilmu ya, tetapi tokoh di belakangnya. Ada suatu hal mungkin semoga Pak Syamin sehat selalu. Amin. Syamin. Iya.
bukunya banyak ya. Saya kira beliau adalah guru besar kita ya, bagi saya ya. Jadi salah satu dosen yang memang menginspirasi saya untuk how to think freely, tapi dalam, tapi produknya banyak dalam arti sebagai produktif ya. Dan saya kira zaman sekarang itu tidak bisa mempetakan dalam arti S1-nya S2. Iya. Mesti linear ya. Fluid, mengalir. Dan saya kira gini, ketika Anda nih buat bagian Han ya, tapi bukan Han yang bukan hukum internasional yang nanti melenceng itu. Tapi kalau Anda punya basic hukum internasional, you can learn anything. Hukum administrasi negara akan berbicara konteks internasionalnya. Bayangkan kita di S1 sudah diberikan pemahaman mengenai konteks hukum internasional. Iya, secara global ya. Setidaknya paling minimal kita sudah bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, ya. Karena jurnal-jurnal betul tuh. Itu menggunakan asing. Betul. Kalau mau up to date ya mesti makan sehari-hari itu. Betul. Nah, saya kira itu. Nah, jadi tetapi arahnya memang hukum administrasi negara is passion. Kita menemukan sesuatu hal dalam perjalanan. Iya. Oke. Ya kan. Jadi kalau teman-teman di deskripsinya pada yang tersayang, ini pacar saya berhenti. Karena berapa tahun ke depan tidak jadi istri itu. Rupanya itu jadi sumber konflik gara-gara dibaca istri yang sah ya. Jadi dalam arti kita berubah, manusia berubah. Tetapi dalam arti gini, mencari bentuk. Pada akhirnya saya punya kompetensi hukum administrasi negara dengan background bahwa terkait dengan kontrak internasional, terkait dengan pemahaman substansi internasional, saya sudah punya bekal. Dan why you choose this way sebagai dosen? Kan nggak banyak tuh orang berpikir mau cita-cita mau jadi dosen atau profesi mau jadi dosen. Kan hukum kan bisa jadi apa aja ya. Dan kalau untuk segi finansial kan sebenarnya pilihan ini kan bukan suatu pilihan yang bonafit. Ya. Jadi ini begini, ilmu itu yang akan mengarahkan kita. Jadi jangan pernah berpegang sama manusia. Manusia ada bohongnya, ada hilaf. Tapi salah satu berpegang dengan ilmu. Apa artinya? Ilmu itu akan mengarahkan kita jadi apa? Pada akhirnya saya merasa bahwa di akademisi kita lebih freely to talk. Itu. Sepakat banget. Terus kedua juga to communicate dengan tunas-tunas muda. Bayangkan setiap hari saya harus baca buku. Saya harus berdiskusi dengan orang-orang pintar, anak-anak mahasiswa yang memang pilihan ya. Iya. Di situ saya lihat bahwa this is my world, ini dunia saya nih. Ya. Dan sebagai akademisi juga kita punya satu hal yang tidak tergadaikan. Apa itu? Satu pemahaman bahwa satu hal yang benar itu yang benar. Mau apapun pembenaran, mau apapun hal-hal lain yang benar katakan benar. Kalau Anda di birokrasi mungkin A to Z itu dalam konteks sistem. Betul. Tapi sebagai akademisi kita sudah berbicara hal-hal yang sifatnya fundamental buat tulisan ilmiah. Dan saya kira bisa. Saya juga merasa gitu tuh kalau ketemu tunas-tunas baru anak-anak muda itu kayak recharge ya. Betul. Ada semangat tuh. Yes. Yang penting di awal perkuliahan sebutkan bahwa kita sudah punya istri, anak dua. Itu kuncinya ya. Nggak salah nanti. Itu mode default tuh. Yes. Saya kira gini, sebagai seorang akademisi ada hal-hal yang memang gini. I'm not too interested in politik ya. Dalam arti politika praktis. Tapi dalam konsep teori kita aja. Tapi satu hal yang ini bukan passion saya nih. Sudah berhenti deh. Too dangerous ya. Nah, kita berpolitik, politik itu dengan bahasa peraturan perundang-undangan. Saya banyak bertugas misalkan dalam konteks naskah akademik. Terlibat di situ ya. Involved. Buat peraturan lainnya. Jadi berkomunikasi antara satu lagi. Kenapa saya milih hukum administrasi negara? Hukum administrasi negara itu hukum yang sangat unik. Penguasa dengan rakyat itu berkomunikasi dengan hukum administrasi negara loh. Betul. Backbone-nya memang PN. Tapi how to jadi mau lihat hubungan penguasa dengan rakyatnya, lihat hukum administrasi negaranya itu bagus pendak. Ya. Bukan dalam arti hukum administrasi negaranya harus tertulis atau enggak, tetapi ada hukum administrasi yang beyond that dalam arti ketika negara-negara yang sudah mempraktikkan dalam konteks pengembangan yang memang bagus.
maka gaya berkomunikasi untuk penguasa dengan rakyat itu fluid, sangat Yeah. Nah itu salah satu kenapa saya pilihan itu Komunitas Negara. Jadi dengan kita bicara tadi tuh ada Han itu sebagai medium interaksi antara negara dan rakyat. Tapi kan ada satu elemen yang kemudian perlu kita pertimbangkan juga kan, Pak, ya, misalnya semakin terbuka suatu negara, karena demokrasi semakin membesar kan. Artinya interaksi antara negara dan rakyat menjadi semakin dinamis. Tapi makin tertutup juga tuh, makin statis tuh. Ya. Oke. Lihatnya itu coba lihatnya itu bukan dalam spektrum yang statis. Oke. Tapi dalam spektrum yang dinamis. Arti tidak selamanya itu kekuasaan misalkan tapi dia akan ada naik turun ya. Oke. Dalam arti tidak ada yang berjalan di ruang hampa. Ya. Nah, betul. Arti kata demokrasi saja kita memahami sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, setelah reformasi sudah different. Hukum administrasi negara itu memiliki ciri khas untuk memetakan itu tuh. Ya. Dalam bentuk keputusan, tindakan pemerintahan, dan lihat undang-undangnya itu, karakter undang-undangnya. Dulu karakter undang-undang pasca reformasi, wah itu gimana caranya itu kan kejam ke pemerintahnya gitu kan. Tapi mulai setelah kesini-sini tuh bagaimana how to mempermudah kerja. Ada titik seimbang ya, equilibrium ya. Titik ketika undang-undang cipta kerja itu banyak mengakomodir suatu kemudahan bagi pemerintah. Artinya apa? Untuk memberikan akses kepada misalkan investor ataupun lain-lain. Dan maksud saya gini, dipetakan itu adalah sebenarnya undang-undang itu, peraturan undang-undang itu memetakan zamannya loh. Jadi itu karakter undang-undang itu sendiri. Tergambar di produk peraturan tadi ya. Oke. Kemudian tesis sama Prof. Safri Nugraha, implementasi HAM, ada unsur asing ya Mas itu. Nggak bisa dilupain. Kemudian disertasi Good Governance, Birokrasi, Pemerintahan Daerah, Kajian Keputusan Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Kartu Sehat di Provinsi Daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sama Prof. Ana. Ya. Pertama saya sampaikan Al-Fatihah untuk Prof. Safri ya. Amin. Guru Besar Fakultas Hukum UI, salah satu dekan idola kami juga. Ya. Beliau ahli hukum administrasi sangat salah satu yang membuat long lasting lah kalau beliau itu. One day I want to be like him. Iya. Itu beliau. Jadi wacana tentang HAN itu saya mulai digambarkan ada loh konteksnya itu good governance, pemerintahan yang baik dan benar. Ini loh konsep dasar. Di situ saya keren juga nih ya. Kalau nggak punya basic hukum internasional, betul tuh. How can you talk about good governance? Dan memang aspeknya itu hal kental internasional. Jadi satu hal yang by accident ternyata kok menguntungkan kan gitu. Nah, terus di S3 juga saya memperdalam itu. Jadi dalam disertasi saya merekonseptual bahwa good governance itu punya 3 level loh. Fundamental, macro level, dan micro level. Jadi semua prinsip good governance tidak semuanya bisa Anda gunakan serta-merta itu. Maksudnya gimana itu? Jadi prinsip hukum kan sebagai dasar pembentukan. Iya, betul. Ataupun dasarnya tindakan atau pusat pemerintahan. Kalau Anda lihat di dalam prinsip good governance ada berapa prinsip? Ada prinsip satu dengan lainnya itu kalau diterapkan bareng-bareng kan terkesan tidak konsisten. Bicara tentang prinsip kepastian, tentu kan kalau kita konsepnya kemanfaatan kan, tentu manfaat itu kalau lebih besarnya itu tidak menggunakan aturan gimana kan gitu ya. Nah itu betul. Dalam arti tidak semua prinsip itu bisa berjalan bareng. Disertasi kita itu salah satu mereka konseptual bahwa ternyata harus dibedakan berdasarkan substance ya. Ada betul substance, mikro substance sama makro dan mikro. Artinya apa? Dengan berbicara tahapan itu, maka ketika ada satu putusan atau peraturan yang memang harus menggunakan prinsip sebagai tolak ukurnya, mana yang paling fundamental di situ. Jadi jangan sampai misalkan ini kan demi efisiensi nih. Tapi menyampaikan HAM. Padahal misalkan dalam penelitian kita mengatakan bahwa ternyata konsep HAM itu menjadi dasar fundamental. Sangat fundamental. Tapi HAM-nya sifatnya fundamental ya. Akhirnya efisiensi menjadi tidak penting kan gitu kan. Nah ini bisa jadi batu uji juga ketika undang-undang cipta kerja loh. Gimana nih?
Satu sisi harus efisien karena memang stressingnya itu efisiensi. Jadi saya kira itu hal-hal yang kalau kita nggak suka dengan ilmunya nggak akan dapat. Karena kita nggak passionate ya. Yes, nggak suka. Nah, jadi menjadi bentukan dari ya kita yang sekarang. Oke. Baik Loskal sekalian, saya pikir jadi tergelitik untuk menukik lebih dalam. Tapi nanti kita saksikan yang mau lewat. Sriwijaya guys, say loud, say it loud. Oke, Loskal sekalian, kembali lagi kita dalam diskusi bersama Pak Rian. Tadi saya kepoin tuh akun YouTube luar biasa. Dan bergitar ya? Bergitar. Jadi Pak Dekan yang bergitar gitu maksudnya. Apa influence musik yang sama Pak Rian? Musik tipikal yang gimana tuh? Oke, jadi gini. Musik dengan kita itu suatu hal yang tidak terpisahkan, chemistry-nya itu. Jadi ada suatu hal yang kita tidak bisa sampaikan melalui mulut. Itu saya tuh. Music speaks better than words itself. Ternyata musik itu bisa menyampaikan hal-hal, kata-kata yang benar kata-kata itu nggak bisa ngomong, nggak bisa mengutarakan apapun gitu ya. Jadi dari musik itulah sebenarnya rasa pelepasan saya, stress release ya. Saya bisa main jam berapa saja, jam 1 malam pun saya bisa main. Jadi kalau berarti alat tuh udah lengkap di rumah tuh. Alhamdulillah cukup lah ya. Cukup ya. Apa namanya? Ruang-ruang saya untuk hobi itu ya biasa di YouTube, di Instagram. Kalau mau mampir ke YouTube mau MORY.bakri BAKRY itu data saya. Nah, jadi isinya itu ya rapat saya ke kegiatan pakar ya, atau ahli musik. Jadi kalau lihat di Instagram saya 1 minggu itu 3 kali posting musik, itu lagi kerjanya lagi parah sekali itu. Lagi super. Lagi bete-betenya. Jadi bukannya posting seminggu 3 kali, wah, padahal kan jangan apa-apa. Bukan. Tapi justru lagi super padat gitu. Super padat. Makanya stress release-nya lewat musik tadi. Yes. Jangan ke keluarga, kasihan. Jadi ke mahasiswa. Tapi ya dengan musik itu. Jadi balas dendamnya itu di pakai melodi segala macam gitu. Tapi enak didengar kan. Jadi suka nge-cover lagu-lagu rock klasik tuh. Saya ada Mr. Big. Iya. Jadi anak sekarang tahu nggak tuh sama Mr. Big? Udah mau bubar nih ya. Terakhir ya. Konser di Jepang tuh saya nonton tuh di YouTube pas konser di Jepang Mr. Big. Jadi ya kembali lagi 2002 itu masa-masa yang di Palembang itu gitaris-gitarisnya itu ya masih yang gondrong jago. Rock ballad. And it's influenced me. Jadi sampai saat ini saya ya hobi saya main rock tuh. Jadi kebetulan hari Sabtu ketemu teman-teman, Bang, ada acara kumpul segala macem. Nanti kalau udah selesai urusannya di dan di ini, bukan suruh kerja, suruh manggung. Oke. Ya saya kira ya saja sama ya. Itu kan bapak yang kemarin kan. Jadi gini. Ini enggak salah kok. Iya benar. Musik itu enggak. Nah, jadi kita berikan saja dalam arti ini. Ruang-ruang untuk kita berpikir. Ruang-ruang untuk kita punya tempat sebagai akademisi. Tapi untuk melampiaskan dalam arti lelahnya kita. Betul. Terus ada bahasa-bahasa yang mau kita sampai ke orang tuh nggak bisa. Masih orang tuh ada hianatnya. Ada enggak ini? Ya ada dengan betul sih. Jadi kan manusia itu bukan cuma satu dimensi kan? Manusia itu banyak dimensi. Dimensi sosial ada. Dan ini salah satu wajah dari Pak Rian ya. Nah ini untuk Fakultas Hukum Unsri ya. Oke. Ini adalah dimensi komunikasi nih. Dimensi yang mendekatkan yang jauh. Dan menyatukan yang dekat. Kenapa? Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Febrian, Prof. Febrian sudah saya kira membangun fasilitas ini ya, yang nanti akan saya sampaikan ke alumni yang lain. Oh, ternyata ada loh ruang-ruang untuk komunikasi. Salah satu ciri demokrasi itu adalah you can speak anything,
Kak Ambo bisa berpikir apapun, tapi dalam arti cirinya itu harus ada ruangnya, ada mediumnya, aksesnya dibuka. Iya. Dan saya kira ini luar biasa ini. Saya sepakat sih, luar biasa sekali terobosan dari Pak Dekan ini. Yes, hidup Pak Dekan. Hidup Prof Febrian. Awet muda beliau ini. Iya, karena beliau kelihatan happy terus tuh. Wah, tapi belum ngopi dengan kita. Itu perlu kita jadwalin. Kita perlu jadwalkan. Meskipun beliau nggak ngopi kayaknya. Jadi di mobil saya itu selalu ada gitar, sound system. Oh, jadi itu bisa hidup tuh di mobil tuh? Nggak. Maksudnya siap ada pulang kerja saya harus siapkan, misalkan saya analisis tentang naskah akademik ataupun rancangan perda dan lain-lain, peraturan lain-lain. I'm building mood itu adalah find something, find the best places yang saya kira yang nggak perlu diam tapi setidaknya buat nyaman saya. Dan kalau orang sudah sering ketemu saya akan bilang, saya boleh main enggak? Oh silakan Pak. Ya. Habis itu setelah biasanya mereka bilang kapan lagi main ke sini Pak kan gitu. Terkadang nggak usah bayar Pak kan gitu. Karena menghibur. Ini saya selalu bawa alat gitar segala macam untuk. Wah. Jadi luar biasa. Terus lah gitar juga. Masa dosen bawa buku terus? Dosen macam apa tuh? Bawa gitar kek, bawa bola basket kek. Nah itu olahraga saya kurang apa? Nggak ada waktunya ya. Ya paling juga. Ya paling jogging ya, jalan santai, jalan sehat. Baik. Jadi dengan pengalaman penelitian, waduh banyak nih. Jadi minder. Kan masuk. Jadi gimana nih terkait apa? Ya, kalau secara umum kan hukum di Indonesia ini kan sangat dinamis ya. Dan ada banyak terobosan-terobosan yang dilakukan bukan hanya sama pemerintah. Terutama sama institusi pemerintah kan. Manuver lewat Omnibus Law, kemudian ada Perpres, Omnibus Law. Itu kan luar biasa sekali kan. Gimana komentar Pak Rian? Oke. Jadi ini melihatnya itu tolong dalam spektrum negara sedang berbuat sesuatu untuk masyarakat. Itu dulu ya. Iya. Karena saya tidak biasa berpolitik itu. Tadi karena apa? Negara memiliki suatu justified satu hal. Ada perspektif sendiri kan? Secara filosofi bahwa apapun yang Anda lakukan sebagai negara tentu untuk rakyat. Tidak ada itu pasal-pasal dalam undang-undang dasar, di luar itu semuanya untuk rakyat semua. Nah, tinggal kita lihat dalam garis pemahaman bahwa pada hari ini, kita sudah tertidur lama tuh dengan perubahan peraturan undang-undang. Banyak peraturan undang-undangan yang memang tidak update. Tapi saya tidak bilang bahwa undang-undang itu harus tiap 5 tahun diupdate, enggak. Tapi sepanjang bisa merefleksikan kebutuhan, ya kalau sampai sekarang masih relevan, ya kenapa enggak? Buktinya ketika mau diuji coba dengan misalkan investasi yang harusnya pada saat itu kita butuh untuk bangun banyak pertumbuhan ekonomi segala macamnya. Ada satu banyak hambatan. Oh ternyata ada beberapa rezim undang-undang yang tidak sejalan. Saling tumpang tindih, saling segala macam ya. Akademisi saya menghargai ide-ide Omnibus Law kuliah. Tapi dalam konteks memahami apakah penting atau tidak, ya saya kira negara sedang berusaha. Tinggal bagaimana undang-undang ini jalan atau tidak. Bukan hanya dalam konteks. Jadi gini, ada 3 hal yang harus dipahami itu. Pertama, jangan sampai nanti yang produk yang kita buat hari ini akan inkonsisten dengan peraturan undang-undangan lainnya. Ya. Makanya harus berpikir komprehensif ya. Atau kedua, jangan-jangan undang-undang sudah dibuat tapi ada penolakan dari siapa? Dari masyarakat dan atau dari pejabatnya sendiri. Yang lebih bahaya itu adalah sudah mulai timbul suatu gejala bahwa yang tidak mau taat hukum itu adalah penegaknya sendiri, Mas. Keengganan mereka. Secara teori dalam hukum administrasi ini ada tuh. Jadi aspek bahwa hukumnya sudah ada penolak resistensi, the resistance of law itu namanya. By government official. Jadi mereka yang tidak mau jalan. Tapi jangan salahin juga mereka hanya kenapa? Jangan-jangan peraturan memang tidak bisa dijalankan.
terlalu hambatannya di peraturan itu sendiri ya, atau terlalu multitafsir. Makanya dalam proses pembentukan peraturan undang-undangan ya asas-asas pembentukan peraturan undang-undangan ya betul. Dimensi. Wah, itu dasar sekali itu. Ya, karena kualitas legislasi kita ataupun peraturan undang-undangan kita ndak mumpuni, ya jangan salahkan ketika aparatnya itu kan pakai. Kenapa? Nanti saya takut, Pak. Orang nggak jelas kok, Pak, ngaturnya apa. Kok misalkan sanksi administratif. Kita bedakan sanksi administratif yang ringan, berat, misalkan. Tapi di dalam peraturan ini kok sanksi administratif A, B, C, dan D, misal sampai 1 sampai 5. Mana yang berat, mana yang itu kan. Nah, akhirnya kita tolak ukur kita nentuin itu. Jadi subjektif ya. Iya, akhirnya banyak menjadi gugat di pengadilan tata usaha. Nah, itu maksud saya adalah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kekosongan hukum. Oke. Jangan undang-undang cipta kerja yang sekarang itu enggak jalan karena banyak kosongan peraturan pelaksananya. Jadi masyarakat jangan marah-marah dulu misalkan. Jangan-jangan memang peraturan pelaksananya memang dalam proses pembentukannya dan banyak loh, satu undang-undang peraturan pelaksananya banyak. Ya. Kan sekarang mulai tumbuh rezim gaya-gaya bahwa semua diatur oleh peraturan menteri. Sebenarnya harus dibatasi itu peraturan menteri. Peraturan menteri banyak sekali yang sifatnya mengisi kekosongan. Iya, mengisi kekosongan. Saya kira padahal PP-nya belum ada misalkan ataupun hal-hal misalkan perpresnya. Iya. Jadi saya kira 3 hal itu, pertama itu tadi saya bilang ada inkonsistensi peraturan undang-undangan, kedua resistensi dari undang-undang itu sendiri, dan ketiga adalah kekosongan. Bayangkan ketika kita sudah menggunakan rezim gaya omnibus law, produk yang sudah sekarang, 3 itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Bagi kami orang hukum administrasi negara, kalau seandainya hukum administrasi negara kan adalah ilmu yang intinya komunikasi antara, tadi saya bilang, penguasa dan rakyat. Bayangkan kalau instrumen hanya saja, aturannya saja tidak ada, bagaimana komunikasi lancar dengan masyarakat? Akhirnya komunikasi lewat siapa kekuasaan lainnya, yaitu yudikatif. Lewat gugatan lagi nih kan gitu kan. Head to head di situ. Yes. Capek loh. Serius. Gitu. Nah, ini saya kira berbangsa yang benar itu adalah perhatikan alurnya, kebutuhan urgensinya, dan the substance-nya itu untuk siapa sih. Jadi jangan, ini saya banyak di Pemprov ya untuk bikin. Udah. Suatu hal yang tidak penting mau diatur perda, jangan diatur-atur. Iya. Seriously. Jadi nanti ribet sendiri kan. Seriously, yang kualitas yang tidak penting jangan diatur perda. Jangan dijadikan norma ya. Itu juga berlaku logikanya dengan pemerintah. Satu hal yang yang sebenarnya dalam konteks keseharian kita sudah paham segala macam, ya enggak usah diatur-atur. Kalau kita di negara lain misalkan, mereka sudah budayanya mereka tuh. Iya, udah established ya. Misalkan saya kasih contoh satu logika yang sampai sekarang saya pegang tuh ya. Ngapain kita buat aturan tentang perparkiran kalau memang orang-orang kita itu udah tahu situ nggak boleh parkir. Iya, betul. Ya, why you give some stop sign ketika nggak ada yang stop di situ? Kan weird kan, satu hal yang aneh kan. Nah, itu saya kira arahnya itu bahwa pembangunan hukum kita ya saya kira dinamis, yes. Tapi juga ini akademisi tugas fungsinya sebagai di luar sistem yang mengawasi, boleh mengawas ataupun memberikan masukan substantif. Tapi kuncinya itu sebenarnya bukan hanya di kita, Mas. Di mahasiswa nih. Ya. Gimana tuh? Mahasiswa itu saya kira gini. Kenapa saya suka saya bahagia sebagai dosen? Karena saya ketemu tunas-tunas muda. Berdiskusi dengan mahasiswa, kita berdiskusi dengan perkembangan zaman sekarang. Jadi kalau untuk tahu zaman ini nggak bisa nonton TV, nggak bisa baca buku. Anda membaca komunikasi, Anda berkomunikasi dengan anak-anak sekarang tuh. Betul. Bagaimana mereka memahami hukum? Ya, bayangkan ketika mereka anggap bahwa ini undang-undang cipta kerja nggak bagus segala macam, sudah baca belum? Akhirnya kebiasaan nggak terliterasi rupanya. Baca literasi nggak pernah Anda jalan. Rupanya baru baca judul headline itu doang tuh. Itu Pak katanya itu saya selalu bilang dengan mahasiswa, if you want to know something, why don't you come to the places, see it, experience it, and maybe participate in it. Dalam arti lu mau tahu sesuatu hal, ada empiriknya. Iya. Dalam arti lu datengin dulu, lu lihat dulu, kalau bahasa kita anak muda, lu datengin dulu, lu lihat dulu, terus lu rasain, lu ikut partisipasi, baru lu bernilai. Ada pengalaman empirik kan? Yes.
kalau mau berbicara dalam hal yang sifatnya mewakili kepentingan masyarakat. Ya kan? Jadi itu yang kenapa selalu bilang, turun lapangan yuk. Benar-benar lihat. Wah, segala macam. Misalkan kita di mahasiswa tentang Omnibus Law tadi. Terkait dengan RKUHP kemarin. Wah. Kan kita mau turun ke jalan, kita mau segala macam. Pertanyaan saya simpel dengan nih ketua SEMAI kemarin saya sampaikan sih. Kalau Kumhamnya saya hadirkan di fakultas, gimana? Dengan perancangnya plus nanti catatan itu rekomendasi kalian saya sampaikan ke sana untuk menjadi bagian penting pembahasan. Gimana? Boleh Pak. Wah. Akhirnya kita undang itu perancang dari Kumhamnya, BPHN-nya. Terus dari akademisi. Dan itu sebenarnya lebih worth it kan? Dan bagi saya worth it itu artinya you lebih berwibawa. Iya. You menyampaikan satu hal yang ilmuwan dalam konteks ruang-ruang akademik. Iya. Betul. Yang terakhir itu menyampaikan dalam bentuk catatan. Ini catatan kami mahasiswa dan dimasukkan ke dalam siapa? Itu saya pemerintah Kemenkumham. Kadang memang mahasiswa itu seolah-olah satu-satunya senjata bagi mereka itu ya demo tadi. No. Padahal ada banyak opsi sebenarnya Pak ya. Gini, demo, jadi gini, ini kita ngomong konteks zaman. You demo tahun 60-an, tahun 70-an, ketika belum ada banyak media massa, belum banyak kayak gini kan, seperti ini ya. Dia butuh teriak-teriak agar semuanya tahu ada masalah. Zaman sekarang nggak perlu tahu nggak perlu teriak-teriak, tinggal bikin postingan yang aneh-aneh aja, Pak. Bikin hashtag. Yes. Ini segala macam. Artinya apa? Sudah dalam perkembangan ilmu sekarang zaman sekarang ini Anda sebagai mahasiswa sebagai corong ya reformasi ataupun produknya memang produk bangsa ini. Anda berbicara sudah dalam hal perkembangan seperti ini. Wah, iya. Betul, dengan ruang-ruang yang lebih wibawa. Iya. Iya kan? Ada Pak Dekannya di situ, ada Pak Kanwil, ada dari kepala BPH. Lebih dahsyat itu. Yes, dibuka Pak Rektor ya kan gitu kan. Jadi dan mereka menjadi kesan bahwa apa? Enggak seburuk yang saya lihat loh. Ternyata mau diajak diskusi. Ternyata dalam hal perancangannya saya baru paham. Ada pasal-pasal memang tidak sinkron dan mereka juga tergugah dalam arti ternyata yang nggak ngerasa keberatan bukan hanya kita. Para perancang juga ngelihatnya seperti itu. Ada konflik batin loh. Tahu ternyata baru keluar pada saat itu. Dan itu lebih membuat mereka jadi lebih mudah mengerti kan? Yes. Terkesan akhirnya menjadi apa? Menjadi orang yang menyampaikan ini kepada orang lain nggak seperti itu. Banyak para perancang kita yang hebat, banyak akademisi kita yang hebat. Jangan sampai nuansa politis ini justru lebih dominan. Justru seperti asap akhirnya menutupi itu. Banyak orang bilang teman-teman saya yang dari berkompeten. Memang lillahi ta'ala itu kerja itu enggak selesai sampai tengah malam. Yes. Baik. Pak Rian, jadi apa nih kalimat motivasi dari Bapak untuk anak-anak muda di Fakultas Hukum Unsri khususnya dan anak-anak muda di luar sana? Oke. Untuk adik-adik ya dan juga senior-senior, tempat sebaik-baik tempat berpulang itu adalah keluarga. Tempat sebaik-baik berprestasi adalah negara. Tempat sebaik-baik ya untuk membangun itu adalah rumah kita, artinya alma mater kita. Makanya kembali ke Fakultas Hukum Unsri, apa yang bisa dikasih kasih, bisa dibantu. Jangan mau dibantu dan dikasih terus. Gitu baru. Baik, jangan kemana-mana loh sekalian. Nantikan episode berikutnya. Sriwijaya guys, selo.